Mengapa sekarang keduanya seperti bukan kawan dekat lagi? Wes ora runtang-runtung gitu. Lah dulu itu loh, padahal suka saling memuji, saling mendukung, malah saling berkunjung itu. Dan akhirnya usai pilpres keduanya jadi renggang. Ya boh, nggak tahu ini. Masyarakat mungkin nggak mau ngurusi hal-hal seperti itu. Tapi bagi seorang politis, pengamat-pengamat politik ya meneropong hal-hal seperti itu. Supaya kita juga paham lah apa yang akan beliau-beliau lakukan. Bila benar di Pilgub kelak akan saling berhadapan, putra Jokowi serta keponakan Prabowo. Nah, ini situasinya bakal banyak perubahan. Ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Jangan bosan ya. Ini ada kabar ini, kabar akan dipasangkannya Pak Anies sama Kaisang. Ini dalam Pilgub DKI. Nah ini dalam Pilgub DKI memang menarik perhatian banyak pihak. Meski gagal sebagai pemenang Pilpres, Pak Anies ini nampaknya jadi salah satu nama loh yang masih kuat di Jakarta. Golkar yang awalnya mau mengusung Kang Emil, sekarang malah mengembalikan ke Jawa Barat lagi. Bang Ridwan Kamil sudah tidak lagi disinggung-singgung di Jakarta. Demikian pula dengan Nasdem, yang sempat kepikiran itu menurunkan Bang Ahmad Sahroni. Sang crazy nih, sang crazy Rix itu. Wes gak kedengeran suaranya, ambles bumi lah. Nah kemudian juga PDIP sendiri kayak gampang gitu loh buat menurunkan Pak Ahok. Atau karena Pak Ahok mesti realistis. Di sisi lain PDIP memang nama Pak Anies itu agak beda loh. Sehingga banyak pengamat itu memperkirakan ini. Mantan Menteri Pendidikan itu kayak makin besar itu dukungannya itu. PKS-nya sepertinya akan kembali mengulang dukungan ke Pak Anies. Ya walaupun memenangkan pemilu di DKI, partai pimpinan Pak Saiku itu ya mesti realistis juga. Nah daripada sok-sokan nurunkan kandidat malah kalah, malah ciloko. Buat apa? Tidak ada gunanya. Nah nama-nama besar yang dimiliki PKS, nggak jaminan kok menang pilkada. Misalnya nih, Presiden PKS dijagokan misalnya. Apa ya bisa meraih banyak suara? Ya enggak lah. Atau Pak Sekjen PKS, Pak Habib Abu Bakar Ali itu Al-Hasbi kok Ali, mantan Presiden PKS Pak Sohibul Iman misalnya, atau Pak Mardhani Alisera, lah beranikah ikut di Pilkada DKI? Mesti ya rada ngeper itu. Nah, mesti terlihat sepele dan gampang, tapi memenangkan bakal butuh pengorbanan yang besar sekali. Ya tenaga, duit, materi dan sebagainya. Nah uniknya setelah nama Pak Anies kembali disebut-sebut, tiba-tiba putra bungsu presiden, Kaisang itu, mengaku gak masalah dipasangkan sama Pak Anies, ora masalah. Kata Kaisang, dirinya gak perlu izin bapaknya. Wis gede ora usah izin. Dia kan ketua partai PSI, ngapain izin bapaknya? Sebab dia ketua umum partai, punya kursi di DPRD DKI juga. Kan dia sudah bebas itu loh. Mas Kaisang ini beneran nggak perlu izin bapak. Apa dia wes merasa jadi wes berhasil, wes gede, sukses jadi ketua umum PSI. Meski gak nembus ke Senayan loh ini. Tapi banyak kadernya di daerah bisa jadi legislator. Di DKI sendiri PSI bisa mempertahankan 8 kursi loh. Persis pemilu sebelumnya masih bertahan. Nah, Om Begawan itu menimbang-nimbang nih. Gaya-gaya itu memang sengaja ditampilkan meniru 2 gaya kakaknya. Ini menurut Om Begawan orangnya ini. Ya memang sudah diperintah sama kepala negara buat terkesan mandiri gitu loh, tanpa cawe-cawe bapaknya. Dengan ngomong rasa izin bapak, aku kan harus gede gitu loh. Sudah ahli. Dan menariknya banyak partai gampang untuk mencalonkan kadernya. Disebabkan Gerindra juga akan bertarung penuh di sana. Oh iya loh, sudah 3 nama kini digadang-gadang bakal diturunkan walaupun tidak menang di pemilu provinsi. Partai pimpinan Pak Prabowo itu setidaknya optimis memenangkan Pilgub di DKI.
Dari 3 nama calon gubernur DKI dari Gerindra itu 2 diantaranya keponakan ketua umum sendiri. Ya, keponakan capres terpilih lah. Barangkali inilah yang membuat banyak partai mengurungkan niatnya. Mereka lebih suka mendukung kandidat lain. Ya entah merapat ke Gerindra atau malah berhadapan langsung. Gitu. Nah pernyataan Kaesang yang bilang tidak perlu izin bapaknya itu. Ini jadi semacam strategi saja tuh. Wah, taktik aja itu. Biar kesan Prabowo versus Jokowi di Pilkada DKI tidak dibaca banyak pihak. Tapi pembegawan bisa membaca. Oh, ini peperangan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di Pilkada DKI ini. Ini menurut pandangan opini saya. Kalau jenengan ya terserah. Selain itu, adik wali kota Solo tersebut selama ini kan diisukan sempat akan maju di beberapa tempat. Wah, Buare akan maju di Depok, wali kota Depok, malah di Solo juga, Bekasi, Jawa Tengah, dan terakhir DKI. Ngopo itu? Kaya renek enggon wae. Apa benar dirinya punya mental yang cukup kuat? Ngadepin ponakan-ponaknya Pak Prabowo yang sudah pengalaman dengan kepandaian yang cukup, kecerdasan dan punya basic yang cukup. Ada Mbak Rahayu Saraswati yang pernah jadi anggota legislatif dulu pernah dari Gerindra, dan Mas Budi Satrio Jiwandono. Itu 2 nama itu sedang naik daun sekarang. Bukan hanya di internal Gerindra tapi juga di dunia politik. Keduanya sudah jadi anggota DPR masing-masing 2 periode. Modal pengalamannya jelas lebih matang. Modalnya tentu materinya luar biasa. Mbak Rahayu Saraswati adalah anaknya Pak Hasim Joyohadikusumo. Sementara Mas Budi Satrio putra mantan Gubernur BI Pak Sudrajat Jiwandono. Kurang opo. Iya, modalnya komplit. Nah, secara pendidikan juga mumpuni sebab bersekolah di luar negeri, yakni di Amerika dan di Eropa. Sama-sama pengalamannya jadi pengusaha juga. Komplit toh. Maka makin lengkap sudah pengalaman mereka itu. Keponakan Pak Prabowo ini untuk maju di kontestasi Pilgub di DKI ini. Lah bagi Kaesang menempati posisi wakil gubernur di Pilkada serentak nanti, mungkin upaya awal masuk ajang politik sesungguhnya. Ya nyolot sih tadi wakil saya kayak masih. Nah keuntungannya selama si bapak masih jadi presiden, maka kesempatan meraih kemenangan di Pilkada terbuka lebar buat Kaesang. Moga-moga masyarakat ya wis paham sekarang. Nah, masih banyak pemujanya ya sembuh. Persis seperti pengalaman kedua kakaknya. Apakah rencana turun di Pilkada ini yang membuat hubungan presiden dan penggantinya agak renggang? Ya hanya keduanya yang tahu, masyarakat nggak tahu, termasuk pegawai cuma nginceng-nginceng toh, mengamati aja. Kita tidak melihat. Sulit memperkirakan. Mengapa sekarang keduanya seperti bukan kawan dekat lagi? Wes ora runtang-runtung gitu. Lah dulu itu loh, padahal suka saling memuji, saling mendukung, malah saling berkunjung itu. Dan akhirnya usai Pilpres keduanya jadi renggang. Ya boh, nggak tahu ini. Masyarakat mungkin nggak mau ngurusi hal-hal seperti itu, tapi bagi seorang politis, pengamat-pengamat politik ya meneropong hal-hal seperti itu. Supaya kita juga paham lah apa yang akan beliau lakukan. Bila benar di Pilgub kelak akan saling berhadapan, putra Jokowi serta keponakan Prabowo. Nah, ini situasinya bakal banyak perubahan. Ya memang pilkada dilaksanakan setelah pergantian presiden. Tapi penetapan calon kepala daerah itu sebelum presiden diganti loh. Situasi ini bakal makin mempertajam konflik di tingkat elit. Ya sebagian orang-orang biasa, ya, kita tinggal ngelihat saja. Nonton, mengamati atau memantau. Bagaimana tingkah pola politisi kita ini? Yang memang politik Indonesia itu memang lucu-lucu gemes. Lucu gemes kayak kadang-kadang ramutu gitu lah. Nah untuk merasa punya pemerintah yang gagasan, sekali lagi loh, gagasan itu peduli lah. Pemerintahan yang peduli, dudung geragasan loh. Kalau geragasan itu kemaruk serakah itu. Gila nih gerakan itu gagasan itu, nggak gagasan, peduli, gagas itu memikirkan. Masa apa-apa mau sakarepe yang kelola negara,
termasuk asal naikkan pajak, asal naikkan bayar kuliah UKT, asal naikkan potongan gaji dan lainnya. Nah, pilkada November nanti utamanya di Jakarta bakal membuktikan siapa yang memang tidak mau mikirin atau apa beban rakyat siapa nanti kelihatan. Meski kita punya IKN, Jakarta tetap mesti diperhatikan. Iya, sudah wis jadi ya. Sebab di sana masih banyak jadi pusat bisnis. Om Bekaman percaya ini. Sebelum akhir masa jabatan, Pak Jokowi akan berkantor di IKN. Malah katanya mulai bulan Juli, bulan depan itu. Sambil menanti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Nah, bila benar itu dilakukan, bakal makin berjaraklah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, silakan dikira-kira sebabnya apa? Apakah Pak Prabowo nanti bila jadi presiden siap berkantor di sana? Lah, bukan masalah itu. Lah besok pas 17-an Pak Prabowo upacara di mana? Ayo. Lihat aja di istana apa di IKN. Nah, mereka yang kabarnya saling bahu-membahu memenangkan Prabowo Gibran. Baru 4 bulan dari Pilpres saja loh. Wes bubar jalan. Melagu dewe-dewe. Lah gimana dengan janji program, rencana mengelola negara ini? Ya ayo kita tunggu bareng-bareng saja. Bila kawan seiring saja bisa bubar jalan, balik kanan, gerak dalam sekejap. Ya gimana? Mau mikirin nasib rakyat yang sekarang lagi gulung koming. Ekonomi angel seret ini. Gimana mereka mau peduli ya, mempedulikan dirinya sendiri itu rukun dengan teman seperjuangan aja. Raiso. Ya inilah opini Begawan supaya didengar dan masyarakat paham akan apa yang ada di dalam hati rakyat ini. Melihat para politisi-politisi saya. Nah, boh, ya udahlah. Sampai jumpa aja di lain kesempatan. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.